Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul bagaimana saya bisa menjadi lebih sadar akan Tuhan yang sebenarnya sudah bersama saya. Salah satu pertanyaan paling jujur yang bisa ditanyakan seseorang adalah ini. Bagaimana saya bisa benar-benar memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak bisa saya lihat secara fisik? Banyak orang diam-diam bergumul dengan hal ini, tetapi takut mengakuinya karena mereka merasa semua orang lain sudah mengerti caranya. Mereka mendengar orang Kristen berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Tetapi di dalam hati mereka bingung karena bagi mereka itu terasa lebih seperti membaca buku kuno, mendengarkan khotbah atau mencoba memaksakan emosi yang sebenarnya tidak mereka rasakan secara alami. Tetapi hal yang indah adalah Tuhan tidak takut terhadap pertanyaan yang jujur. Yeremia 29 ayat 13. Banyak orang tanpa sadar mendekati kekristenan sebagai informasi, bukan hubungan. Mereka berpikir kalau mereka membaca cukup banyak pasal, menghafal cukup banyak ayat, datang ke gereja cukup sering, atau mendengarkan cukup banyak lagu penyembahan, akhirnya mereka akan secara ajaib merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi hubungan dengan Tuhan tidak pernah dimaksudkan hanya menjadi aktivitas agama. Karya Yesus Kristus yang sudah selesai adalah tentang memulihkan kesatuan antara manusia dan Bapa. Salah satu pewahyuan terbesar yang mengubah segalanya adalah memahami bahwa hubungan dengan Tuhan tidak dimulai dari usaha kita untuk menjangkau Dia. Hubungan dimulai ketika kita menyadari bahwa Dia sudah terlebih dahulu datang mendekati kita melalui Yesus Kristus. Banyak orang percaya melelahkan diri mereka sendiri mencoba mencari Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa melalui Yesus Kristus, Tuhan sudah tinggal di dalam anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 20. Ini mengubah seluruh cara pandang ya. Daripada bertanya bagaimana saya memaksa diri untuk merasa dekat dengan Tuhan, pertanyaan yang lebih baik adalah bagaimana saya menjadi lebih sadar akan Tuhan yang sebenarnya sudah bersama saya. Kekristenan bukan tentang mengejar Tuhan yang jauh. Kekristenan adalah tentang dibangunkan kepada kenyataan bahwa hadiratnya sudah dekat melalui Yesus Kristus. Hubungan dengan Tuhan juga bertumbuh berbeda dari hubungan manusia. Dengan manusia kita bisa melihat mereka secara fisik, mendengar suara mereka secara langsung dan berbicara tatap muka. Tetapi hubungan rohani bertumbuh melalui kepercayaan, kesadaran, persekutuan, dan mengenal hati Tuhan melalui Yesus Kristus. Alkitab bukan sekedar buku aturan. Alkitab adalah pewahyuan tentang siapa Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi manusia. Masalahnya banyak orang diperkenalkan kepada Alkitab melalui rasa takut, tekanan, agama, atau tuntutan untuk tampil sempurna. Jadi daripada melihat Alkitab sebagai pewahyuan kasih Tuhan, mereka mengalaminya sebagai tugas, kewajiban, atau teguran terus-menerus. Tetapi Yesus berkata bahwa kitab suci bersaksi tentang Dia. Tujuan Alkitab bukan hanya memberi informasi, tujuannya adalah menyatakan Kristus. Yohanes 5 ayat 39. Salah satu cara paling praktis untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah melalui kesadaran sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara kepada Tuhan dengan jujur saat sedang mengemudi, mengucap syukur kepadanya dalam momen-momen biasa, menyadari damainya di tengah situasi yang sulit, membawa ketakutan, pikiran, frustrasi, sukacita, dan pertanyaan kita kepadanya secara alami tanpa mencoba terdengar religius. Banyak orang berpikir hubungan dengan Tuhan harus selalu terasa dramatis atau emosional. Tetapi seringkali hubungan bertumbuh secara tenang melalui konsistensi dan kesadaran. Sama seperti hubungan manusia yang sehat dibangun melalui koneksi yang terus-menerus, hubungan dengan Tuhan juga bertumbuh melalui kesadaran setiap hari akan hadirat dan kebaikannya. Pewahyuan penting lainnya adalah memahami bahwa perasaan bukanlah dasar hubungan dengan Tuhan. Ada hari-hari ketika emosi terasa kuat.
Ada hari-hari ketika tidak terasa apa-apa, tetapi karya Yesus Kristus yang sudah selesai tetap sama, terlepas dari naik turunnya emosi. Hubunganmu dengan Tuhan tidak ditopang oleh intensitas perasaanmu. Hubungan itu dijamin oleh Yesus Kristus sendiri. Ibrani 13 ayat 8. Kebenaran ini membebaskan orang dari usaha terus-menerus untuk menciptakan pengalaman rohani palsu. Kamu tidak perlu memalsukan emosi untuk memilih kedekatan dengan Tuhan. Kamu bisa datang dengan jujur. Beberapa momen terdalam dengan Tuhan justru dimulai dengan kejujuran seperti, Tuhan, aku ingin mengenalmu, tetapi kadang aku benar-benar bergumul. Tuhan tidak takut terhadap keaslian hati. Salah satu tujuan terbesar musuh adalah meyakinkan manusia bahwa Tuhan itu jauh, diam, atau tidak bisa dijangkau. Karena jika orang percaya Tuhan itu jauh, hubungan dengannya akan terasa mustahil. Wow. Tetapi Alkitab berkata bahwa melalui Yesus Kristus, orang percaya sudah dibawa dekat. Roh Kudus sekarang tinggal secara permanen di dalam anak-anak Tuhan. Efesus 2 ayat 13. Keindahan Injil adalah bahwa hubungan dengan Tuhan bukan tentang mencoba memanjat jalan menuju surga. Melalui karya Yesus Kristus yang sudah selesai, surga telah datang mendekat kepadamu. Tuhan tidak meminta kamu memaksakan hubungan dengan sosok asing yang tidak terlihat. Melalui Yesus Kristus, Bapa sudah mengenalmu sepenuhnya, mengasihimu dengan dalam, dan menginginkan persekutuan setiap hari denganmu sebagai anaknya. Praise the Lord, haleluya ya. So, you are sons and daughters of God ya. Jadi jangan merasa jauh, karena melalui Yesus Kristus Allah yang pertama datang mencari kita ya, mendekat kepada kita. Bless you. Have a great holiday today, and I'll see you again tomorrow. Bye.